Halo, bertemu lagi dengan saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM, Customer Relationship Management. Pada video kali ini adalah video seri untuk Q&A CRM. Jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari peserta kelas CRM selama ini, dan saya ambil beberapa pertanyaan untuk di-sharing di video ini, sehingga teman-teman yang melihat video ini bisa sekaligus belajar dari pertanyaan teman-teman yang mengikuti kelas di CRM. Dan pertanyaan kali ini adalah datang dari Mas Iman di Bandung. Nah, pertanyaannya adalah pertanyaan simpel. Mungkin ini pertanyaan dari banyak di antara teman-teman juga menanyakan hal ini. Pak Joko, bagaimana caranya keluar dari perang harga? Yes, perang harga. Perang harga, kalau kompetitor pasang harga 100.000 ya, supaya customer beli produk saya pasang 90.000. Kemudian kompetitor nggak mau kalah, pasang harga 87.000. Kemudian kita pasang harga 80.000 dan seterusnya. Itu namanya perang harga. Kalau nggak, harganya sama tapi dengan potongan, dengan diskon, dengan hadiah dan seterusnya. Intinya adalah bagaimana kita menarik pelanggan, menarik pembeli dengan cara memberikan benefit secara finansial. Ya, artinya perang harga ini sampai kapan? Nggak akan ada habisnya. Berhentinya kapan? Ya berhentinya ketika budget kita habis gitu ya. Jadi margin kita habis sehingga kita jualan tapi udah nggak ada profit lagi. Kalau diturutin maka akan seperti itu. Maka itu perang harga. Nah, pertanyaannya bagaimana kita keluar dari jebakan perang harga. Nah, ini pertanyaannya seperti itu. Dan sebelum saya jawab pertanyaan bagaimana keluar dari perang harga, pertanyaannya kita memberikan benefit berupa harga boleh nggak? Boleh. Ya, selama kita berbisnis masih ada keuntungan, masih ada margin. Maka bagaimana tadi keluar dari perang harga? Teman-teman, dulu kita pernah belajar bahwa loyalitas atau customer itu, alasan untuk customer beli produk kita, layanan kita itu ada 3. Value, brand, dan relationship. Nah, harga itu ada di dalam value, dan teman-teman, value itu ternyata harga itu salah satu dari 11 value yang ada. Artinya kalau misalnya kita perang harga, itu kita berperang hanya menggunakan satu senjata, padahal sebenarnya ada 11 jenis senjata dalam value. Jadi ada 3 ya, value, brand, dan relationship. Ini faktor yang membuat pelanggan itu tetap berbisnis dengan kita atau tidak. Dan kalau perang harga berarti dari value itu ada 11 dan kita bermain di salah satunya, yaitu harga. Maka pertanyaannya bagaimana keluar dari perang harga? Nah, teman-teman bisa bermain di relationship, bisa bermain di brand, atau bermain di value, di 10 value yang lain. Value itu ada harga, kemudian ada kualitas produk, keawetan produk, desain, kemudian kebanggaan orang menggunakan produk itu, kekinian, kemudian memberikan solusi dan seterusnya. Ada 11 elemen di dalam value itu. Nah, kalau misalnya perang harga artinya memang simpel, perang harga itu paling mudah untuk kita lakukan, tapi ya karena ini mudah maka pebisnis lain, kompetitor juga dengan mudah melakukan itu. Kalau dia budgetnya lebih besar, kemudian support dananya lebih besar, maka ya kita akan kalah secara perang harga. Maka untuk keluar dari perang harga, kita bisa memainkan value, bisa memainkan brand, atau bisa memainkan relationship. Dan CRM mengajarkan relationship, dan CRM juga mengajarkan value selain harga tadi ya. Itu jadi mungkin harganya sama ya, harganya sama-sama 100.000, tapi kita ditambahkan ucapan ulang tahun, sudah lebih menarik. Sama-sama harganya 100.000, tapi variasi produk kita lebih banyak dibandingkan kompetitor. Sama-sama harganya 100.000, tapi kita ada kegiatan after sales service, kemudian kompetitor nggak ada. Sama-sama harganya, bahkan harga kita lebih mahal, misalnya kompetitor jual 100.000, kita jual 120.000, tapi ada program ulang tahun, ada program ucapan terima kasih, ada program edukasi, ada program after sales service. Maka kita tidak terjebak dengan perang harga. Kurang lebih itu ya jawaban untuk bagaimana keluar dari perang harga. Dan kalau tadi misalnya kita bisa membangun hubungan baik dengan pelanggan,
kadang-kadang pelanggan yang sudah punya hubungan sangat baik dengan kita, harga itu sudah nomor sekian. Tuh customer lo, kalau ulang tahun diucapin, kemudian kemarin belanja ucapan terima kasih, kemudian info terupdate kita berikan. Membangun komunitas. Nah, membangun komunitas itu salah satu cara untuk kita membangun hubungan baik dengan pelanggan dengan cara diwadahi dalam satu komunitas, yaitu komunitas customer yang sama-sama menggunakan produk kita. Nah, itu komunitas itu bisa menjadi salah satu cara untuk kita keluar tadi dari perang harga dengan cara kita membangun hubungan baik dengan pelanggan. Jadi kesimpulannya teman-teman, bagaimana keluar dari perang harga? Tadi pertanyaan dari Mas Iman di Bandung, dan juga ini buat teman-teman semuanya, mainkan value yang lain. Harga itu adalah satu dari 11 value yang teman-teman bisa tawarkan kepada pelanggan. Maka kita bisa memainkan value yang lain tadi, misalnya dari tadi desain gitu ya, kemasan, kemudian kekinian produk, kemudian dan lain-lain, performer dari produk dan seterusnya. Itu kita bisa mainkan itu, atau teman-teman bisa memainkan faktor intimacy antara kita dengan pelanggan. Ya, sama-sama tadi harganya 100.000 tapi hubungan kita lebih baik, maka customer akan lebih memilih kita. Bahkan harga kita lebih mahal 150.000, kompetitor 130.000, tapi kita punya kegiatan-kegiatan after service, ada ucapan ulang tahun, ada edukasi dan lain-lain, maka customer akan memilih dengan kita walaupun harga kita lebih tinggi dibandingkan harga kompetitor. Itu ya kesimpulannya teman-teman, bahwa keluar dari perang harga teman-teman bisa memainkan value yang lain selain value harga. Harga itu hanya satu dari 11 value yang teman-teman bisa tawarkan. Teman-teman juga bisa tambahkan faktor relationship. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dan semoga ini menginspirasi. Sampai bertemu di video Q&A berikutnya, Q&A CRM berikutnya dari saya. Terima kasih.